Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan mengajar materi sejarah Indonesia untuk kelas 10, tetapi sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Siswa mampu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu tujuan pembelajaran pada bab ini. Kemudian, materi hari ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Pada materi bab ini terdapat 5 subbab yang akan dijelaskan, tetapi minggu ini Bapak hanya menjelaskan 2 subbab, yaitu masa praaksara dan manusia purba. Kemudian nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara, hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara dilanjutkan minggu depan. Oke, bagian pertama, masa praaksara. Apa sih masa praaksara itu? Definisi masa praaksara. Dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut prehistory. Pre merupakan sebelum, history merupakan sejarah. Jadi dapat diartikan prehistory berarti sebelum masa sejarah. Kemudian masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir memiliki arti tidak ada, leka memiliki arti tulisan. Jadi masa nirleka atau praaksara merupakan masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Itu arti dari masa praaksara. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan geologi, yang kedua berdasarkan arkeologi. Kalau kita berbicara tentang geologi, mengacu pada umur lapisan bumi. Umur lapisan bumi yaitu membahas pertama, zaman Archeokum atau Azeokum. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Dan yang keempat, zaman Neozoikum. Sedangkan apabila kita berbicara tentang arkeologi, kita mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian. Jadi yang dibicarakan itu tentang hasil temuannya. Kalau tadi kita berbicara geologi itu mengacu pada lapisan bumi, sedangkan arkeologi mengacu pada temuan penelitian arkeologinya. Nah, berdasarkan arkeologi ini, zaman yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Mesozoikum, yang ketiga zaman Neolitikum, yang keempat zaman Megalitikum, dan yang terakhir zaman Logam. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan temuan manusia purba di Indonesia di mana saja. Oke, perhatikan. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tempat hunian manusia purba. Yang pertama, Bapak sudah menandai. Yang pertama itu Sangiran. Yang kedua itu Trinil. Yang ketiga itu Wajak, dan yang keempat itu Flores. Coba perhatikan peta yang sudah disediakan. 4 tempat ini merupakan 4 tempat lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Di antaranya Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Selanjutnya, jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga Homo sapiens. Selanjutnya, bagian pertama yang akan dijelaskan jenis manusia purba adalah Meganthropus. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di Desa Sangiran, sekitaran lembah Sungai Bengawan Solo.
Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Perhatikan gambar yang telah disediakan. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar. Makanya disebut dengan Meganthropus. Jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan sebagai Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1 sampai 2 juta tahun lalu. Fragmen Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Kemudian yang kedua, Pithecanthropus. Perhatikan gambar yang telah disediakan ya. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Kalau tadi Meganthropus hanya baru sedikit, tetapi sekarang kita membahas Pithecanthropus ini lebih banyak ditemukan. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu yang pertama Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Selanjutnya yang dijelaskan adalah Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koningswald di Mojokerto pada tahun 1936. Pada lapisan Pleistocene bahwa ini hidup sekitar 2,5 sampai 1,25 juta tahun lalu. Kemudian fosil Pithecanthropus mojokertensis berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak sekitar 650 sampai 1000 cc. Itu ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian yang kedua ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890, Eugene Du Bois berhasil menemukan beberapa hasil Pithecanthropus erectus di Kadung Brubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini, nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Pada ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus berimigrasi selama masa Pleistocene sekitar 2 juta tahun lalu. Nah, sekarang kita berbicara ciri-ciri fisik Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Yang pertama, memiliki badan tegap. Yang kedua, hidung lebar. Yang ketiga, dagu tidak ada. Alat mengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kg. Tinggi badan 160 sampai 180 cm. Terdapat tonjolan di kening pada dahi. Tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang dan menonjol. Itu. Kalau misalkan kita mau membedakan antara Pithecanthropus erectus dengan mojokertensis, yaitu di bagian volume otaknya. Selanjutnya adalah Homo sapiens. Homo sapiens adalah manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan volume otaknya yang jauh lebih besar dibandingkan manusia purba sebelumnya. Jadi volume
otak Homo sapiens ini jauh lebih besar dibandingkan Pithecanthropus erectus dan Mojocertensis. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc. Kalau tadi erectus, Pithecanthropus erectus itu 750 sampai dengan 1000 cc. Kalau misalkan Homo sapiens itu sekitar 1650 cc, jauh lebih besar. Muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam. Rahang bawah masif, gigi besar, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Kemudian ada Homo wajakensis. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Brantas, Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atau ditemukan oleh Eugene Du Bois pada 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada tahun 40 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kemudian von Koningswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens karena sudah mengenal upacara penguburan. Jadi semakin maju penemuannya, semakin pintar manusia purba itu. Seperti contohnya pada Homo wajakensis ini, dia sudah mengenal yang namanya upacara penguburan. Kemudian ada Homo soloensis. Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong, di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo soloensis ditemukan di Sabung Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo soloensis diperkirakan hidup pada tahun 900 sampai 200.000 tahun yang lalu. Kemudian jenis manusia purba terakhir yang akan dijelaskan adalah Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada tahun 2003 dalam ekskavasi di Gua Liang Bua, sekitaran Flores. Manusia purba ini ditemukan di Kepulauan Flores sekitar 18.000 tahun yang lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan dari Homo erectus yang hidup di daerah Asia Tenggara sekitar 1 juta tahun yang lalu. Kemudian akibat seleksi alam, Homo floresiensis ini mengecil bagian tubuhnya dari sebelumnya. Di dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis merupakan spesies baru dari manusia. Tetapi menurut Teguh Jacob, Homo floresiensis merupakan bukan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di daerah Flores yang menderita penyakit mikrofilia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil. Oke, kemudian kita sampai pada kesimpulan pada bab ini, bab kedua, yaitu tadi kita telah membahas 2 periodisasi masa pada zaman praaksara, yaitu berdasarkan geologi dan arkeologi. Kemudian kita membahas jenis-jenis manusia purba. Yang pertama ada Meganthropus, yang kedua ada Pithecanthropus mojocertensis, yang ketiga ada Pithecanthropus erectus, yang keempat ada Homo sapiens, yang kelima ada Homo wajakensis, dan yang terakhir Homo floresiensis. Sampai sini saja pertemuan kita. Semoga kalian mendapatkan informasi dan ilmu dari apa yang telah Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.